Puji nama Tuhan, bersama para tim pelayan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini maupun menonton secara live streaming. Selamat malam, Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya, oleh karena anugerahnya kita bisa berkumpul pada saat malam hari ini untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dengan segenap hati kita, mari kita puji Dia, kita sembah Dia dengan mengangkat pujian, Yesus kami puja. Bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji,
tahtamu. Amin. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa berkumpul di ibadah ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena oleh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat malam hari ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pada saat malam ini hanya Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kau pakai kami para pelayan-Mu Tuhan. Kau pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau sertai mereka sampai di tempat ini Tuhan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan pujian kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyambung pujian kita dari Psalm nomor 29. Hanya Kau yang kusembah. Selalu kehadiran-Mu. Ku rindukan selalu kehadiran-Mu. Tinggikan nama-Mu, nama Yesus kekasih-Ku. Hanya Kau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, sebab Kaulah bait yang kedua, hanya Kau yang berkuasa. Hanya Kau yang berkuasa atas hidup hamba, sebab Engkaulah pengamat jiwa. Hanya Engkaulah Raja atas segala raja, yang berkuasa selamanya. Ku rindukan selalu pribadi-Mu. Ku rindukan selalu pribadi-Mu. Dalam kehidupan-Mu, dekatlah padaku selalu. Hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Bait yang kedua, hanya Kau yang berkuasa. Hanya Kau yang berkuasa atas hidup hamba, sebab Engkaulah penyelamat jiwa. Hanya Engkaulah Raja atas segala raja, yang berkuasa selamanya. Ku rindukan selalu
rasa damai selalu. Hatiku rasa damai selalu. Sekali lagi, hatiku rasa damai selalu. Hatiku rasa damai selalu. Amin Bapak Saudara, hanya Dia yang kita sembah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Amin. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Haleluya. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang hidup. ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Penolongku. penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, Sumber. sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Tolong dari awal. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama kita bangkit berdiri. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Amin. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dengan segenap hatiku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Menolongku. penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur.
kepadamu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Eko Wahyudiono. Harapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Demikian pengakuan kami, Tuhan. Jiwa kami bagaikan tanah yang kering, meranggas, merindukan sentuhan dari air yang hidup. Sungguh jiwa kami haus kepadamu, ya Allah. Biarlah seruan ini senantiasa keluar dari dalam diri kami. Sebagai wujud pengharapan kami merindukan Engkau untuk hadir di dalam diri kami. Karena Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan bagi kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memuat jiwa kami selain Engkau, ya Allah kami. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menghampiri tata kekudusan-Mu. Dan biarlah pada petang malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah seluruh pujian kami berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami bersuka cita ketika Engkau menasihati, ketika Engkau mengingatkan kami, ketika Engkau menyucikan dan menghiburkan kehidupan kami. Tenangkanlah hati, pikiran dan angan-angan kami agar kami mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Teduhkanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu untuk mengerti dan menerima kedaulatan Allah yang datang menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini kami mau duduk diam dengan tenang dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian kekasih Tuhan. Puji Tuhan, dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua. Selamat sore, shalom, shalom. Puji Tuhan, saya bersuka cita bisa berdiri di hadapan saudara, menjumpai saudara dalam pelayanan pada petang malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara juga bersuka cita menerima kehadiran pelayanan saya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita masih tetap di perenungan kita di Mazmur 104. Mazmur 104. Tidak ada hal baru yang petang malam hari ini ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin melanjutkan dan meneguhkan apa yang telah disampaikan hari Minggu yang lalu dengan tema yang sedikit berbeda. Dikatakan, hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Mari kita baca di ayat yang pertama. Dibantu dengan Bapak Marhaendra. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Diawali dengan judulnya yang berbicara kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ya. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau sangat besar. Lalu lanjut.
Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang pertama pemazmur mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allah itu besar. Dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau di Mazmur 103 sebelumnya malah ada kalimat yang mengikuti, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Saudara kekasih Tuhan, di dalam diri manusia ada raga yang kelihatan, yang kita sering sebut dengan tubuh. Tetapi ada bagian yang lain yang tidak terlihat oleh mata, yaitu jiwa. Saudara kekasih Tuhan, jiwa itu berbicara atau menunjuk tentang siapa diri kita melalui pikiran kita, hati kita, angan-angan kita, ambisi kita, imajinasi kita. Jadi ketika pemazmur mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang dimaksud dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku, pemazmur sedang mengajak dirinya untuk menyembah Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap angan-angan, segenap keinginan, segenap ambisi, segenap kehidupan batinnya. Jadi ayat yang pertama, frase pujilah Tuhan, hai jiwaku tuh, hai jiwaku pujilah Tuhan. Pemazmur sedang mengajak dirinya untuk menyembah Allah. Artinya memuji atau menyembah bukan hanya sekedar apa yang nampak lahiriah dari tubuh kita, tetapi pemazmur melibatkan seluruh angan-angan, pikiran, hati, imajinasi, dan seluruh kehidupan batinnya. Saudara, saya ingin bertanya, pernahkah saudara sekali waktu entah bangun tidur, masih di tempat tidur lalu mata terbuka, kemudian tiba-tiba hati ini ada terlintas pujian. Lalu kemudian kita ingin menyanyi. Pernah? Atau mungkin saudara sedang mengendarai mobil, nyetir mobil di lampu merah, lalu tiba-tiba hati ini ingin menyanyi. Lalu terlintaslah sebuah nyanyian. Lalu kita tidak kuasa untuk menahannya, lalu tiba-tiba kita menyanyi. Sudah pernah mengalami? Itu jiwa saudara sedang hidup rindu untuk berelasi dengan Allah. Sekali waktu saya mengantar anak saya yang masih kecil, Patricia, pergi ke dokter. Karena hari itu badannya demam tinggi, panas, menggigil. Sampai dia, orang Jawa bilang menggigau ya. Ngomongnya udah gak jelas. Dalam perjalanan itu saya nyetir mobil, panik saya. Tapi di tengah kepanikan lalu tiba-tiba terlintas sebuah lagu di hati saya. Terima kasih Yesusku. Lalu tiba-tiba saya menyanyi. Ketika saya menyanyi, anak saya yang menggigil karena demamnya tinggi, tiba-tiba dia juga ikut menyanyi, saudara. Waduh, saya terhibur sekali. Jadi pemazmur mengajarkan bagi kita, ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan sekedar apa yang nampak secara lahiriah, karena yang lahiriah bisa dikamuflase, bisa menjadi sebuah pencitraan diri. Tetapi Allah menghendaki pujian penyembahan kita lahir dari jiwa. Menunjuk apa? Seluruh angan-angan kita, pikiran kita, hati kita, keinginan kita, imajinasi kita seluruhnya. Yang saya mau sampaikan adalah kita bisa saja tidak sempurna dengan perkataan kita ketika kita memuji dan menyembah.
Tetapi kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan hati yang tidak tulus. Saudara ngerti maksud saya? Dengan perkataan kita, dengan pelayanan kita, mungkin kita tidak sempurna di dalam menyembah atau memuji Tuhan, tetapi kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa ketulusan. Nah, berbicara tentang penyembahan dalam pengertian yang lebih luas adalah segala sesuatu yang mengagungkan dan menyenangkan hati Allah itu adalah penyembahan. Tetapi tidak semua penyembahan itu menyenangkan hati Allah. Jadi segala sesuatu tindakan yang menyenangkan hati Allah itu adalah praktek penyembahan, tetapi tidak semua penyembahan itu menyenangkan hati Allah. Dalam kitab Kejadian menulis, Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, Tuhan menolak persembahan Kain. Dan berkali-kali Allah berfirman melalui nabi-nabinya. Saudara baca di kitab Amos, kitab Yeremia, kitab Yesaya dan lainnya. Berkali-kali Allah mengatakan, aku jemu, aku muak dengan persembahanmu, dengan kurban-kurbanmu. Bahkan lemak yang terbaik pun dipersembahkan, tapi Allah itu jemu dan Allah itu muak. Tidak semua persembahan itu menyenangkan hati Allah. Tidak semua persembahan itu penyembahan. Tetapi semua tindakan yang menyenangkan hati Allah, apapun itu rupa dan bentuknya, itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita baca Mazmur 104 ini secara keseluruhan, kita bisa menemukan apa yang pemazmur ingin sampaikan kepada kita. Ketika saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35, saya tidak mendapati pemazmur membuat satu permintaan atau dia memohon satu permintaan, sama sekali tidak. Benar-benar apa yang dia sampaikan, apa yang pemazmur sampaikan, itu benar-benar hanya pujian, hanya rasa kagum, di mana segenap hati, segenap jiwa luruh dalam penghormatan, penghargaan, rasa kagum yang diwujudkan dalam rasa cinta dan pengakuan kepada Dia Allah yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur hanya fokus kepada apa yang telah Allah kerjakan. Judulnya ditulis kebenaran Tuhan, maafkan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pemazmur sedemikian mengagumi kebesaran Tuhan. Pemazmur benar-benar terperangah, kagum melihat apa yang telah Allah ciptakan. Kekaguman itulah yang membuat dia bergairah, yang membuat dia benar-benar ingin menyembah, ingin memuji. Ketika saya mengatakan memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu saya katakan identik dengan ketika menyembah Tuhan. Dalam hidup kita ini, saudara, sangat mudah untuk mengeluh tentang sulitnya kehidupan ini. Tetapi dari pemazmur memberi kita alasan bahwa dengan melihat segala ciptaan Allah, dengan melihat apa yang telah Allah perbuat, karyanya itu membuat kita kagum. Dan itulah yang menggairahkan pemazmur, dan kita seharusnya bisa untuk mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Semakin banyak kita bersyukur memuji Tuhan, semakin banyak kita menyembah Tuhan, maka tidak ada tempat lagi bagi keluh kesah dan sungutan di dalam kehidupan kita. Saudara, rasa kagum seperti apa yang membuat pemazmur ini memuji Tuhan? Sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Mulyono. Rasa kagum karena Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau kita pelajari, kita baca dengan teliti dan kita cermati, kalau kita perhatikan dengan lebih dalam lagi, saudara, Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35, sebenarnya pemazmur sedang mengkisahkan kembali
kitab Kejadian pasal yang pertama. Ketika saya membaca, saya bisa menikmati, oh ternyata pemazmur ini mempunyai rasa kagum terhadap apa yang telah Allah buat, Allah ciptakan, dan dia tulis kembali, dia rangkum dari Kejadian pasal yang pertama. Cuman bedanya Kejadian pasal yang pertama dikisahkan, ditulis dengan gaya bahasa prosa, bercerita secara runtut, urut, seperti orang bercerita dengan jelas, sistematis. Sedangkan di Mazmur 104 diceritakan dengan gaya bahasa puisi yang puitis. Ada juga metafora di dalamnya dan lain sebagainya. Coba mari kita periksa perlahan-lahan. Ayatnya sangat banyak, kita akan coba bandingkan. Dengan waktu yang terbatas kita tidak mungkin membaca semuanya. Nanti pada akhirnya setelah masa penciptaan selesai dan apa yang dikagumi oleh pemazmur, kita bisa menemukan poin yang penting untuk kita semua. Seperti yang saya katakan bahwa Mazmur 104 ini merupakan rangkuman dari Kejadian pasal yang pertama, tetapi diceritakan dengan gaya bahasa puisi. Saya akan mengutip dari kitab Kejadian, nanti Pak Marhendra membaca dari kitab Mazmur 104 ya. Bagian yang pertama, poin yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dikisahkan Kejadian menulis ada 6 hari penciptaan dan hari yang ke-7 Allah berhenti dan menguduskannya. Nah, saya kutip bagian yang pertama. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Lalu pemazmur menuliskannya dengan gaya bahasanya, coba dibacakan. Mazmur 104 ayat 1 dan 2 diulangi, 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Iya, ini dengan gaya bahasa puisinya. Yang mendiri, maafkan ulangi, coba diperlihatkan ayat yang kedua tadi. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Ini Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu masih gelap gulita. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi hari pertama. Kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Itu di ayat yang ke-6 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Coba ayat yang kedua dan ketiga. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Iya, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Hari yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ke-13, Allah menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan, pepohonan berbiji. Ia memisahkan air dari tempat, memisahkan air menjadi satu tempat tersendiri. Lalu dia menamai yang kering itu darat. Allah menciptakan semuanya. Coba di Mazmur ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Nah, dipisahkan air itu. Terus lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. iya, Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. iya, ayat yang ke-14 dan 15. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia,
yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, Allah menciptakan daratan. Dan di daratan itulah Allah menumbuhkan pepohonan berbiji. Ia memisahkan air menjadi suatu tempat tersendiri sehingga ada sesuatu yang kering, itu dinamakan daratan. Jadilah petang, jadilah pagi. Puitis sekali cara pemazmur menyampaikannya. Kemudian hari yang keempat. Hari yang keempat itu di Kejadian pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala untuk menerangi. Dia menciptakan yang lebih besar untuk menguasai siang. Dia menciptakan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Apa yang pemazmur sampaikan dengan gaya bahasa puisinya? Ayat yang ke-9. Maafkan, 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Iya. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Iya, puji Tuhan. Sama. Ketika di kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan benda penerang dijadikan sebagai penentu waktu. Mazmur dengan gaya bahasa puisinya mengulanginya. Dia menciptakan benda penerang, bulan, matahari. Hari yang kelima. Ayat yang ke-20 di Kejadian dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung bertebangan di atas bumi dan melintasi cakrawala dan seterusnya. Allah menciptakan binatang yang berkeriapan di air dan juga unggas burung-burung di udara. Coba baca di Mazmur 104, 25 dan 26. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Iya. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Ayat yang ke-12, kita turun bawah. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Iya. Beda ya cara menceritakannya. Keren sekali saya melihat pemazmur ini. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari kelima. Hari keenam. Hari keenam ketika kita membaca di kitab Kejadian. Sebelum Allah menciptakan manusia di hari yang keenam. Terlebih dahulu ternyata Allah menciptakan binatang-binatang melata. Binatang liar. Serta menciptakan manusia. Dan memberi perintah. Segala tumbuhan menjadi makanan untuk menopang hidup mereka. Coba kita baca di Mazmur 104 ayat yang ke-21, 22, 21, 23, 28 hingga 30. 21. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. Nah, ini binatang liar, Saudara. Terus Dan menuntut makanannya dari Allah. 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Iya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-12, diulangi lagi. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Iya. Pepohonan yang berbiji-bijian ada. Allah menciptakan binatang liar. Allah menciptakan ternak dan Allah menciptakan manusia. Kemudian di ayat 27 dikatakan betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Jadi pemazmur merasa ada rasa kagum. Betapa besar. Saudara kekasih Tuhan, tindakan Allah yang begitu hebat menciptakan alam semesta dengan segala isinya, manusia, hewan, bagi pemazmur dijadikan alasan untuk mengagungkan. Bahkan semua yang diciptakan Allah dengan segala perannya di dunia ini bekerja sebagaimana adanya, sangat menggambarkan keagungan Tuhan. Ketika saya mempersiapkan renungan ini,
sembari mengingat apa yang telah disampaikan firman di hari Minggu, saya diingatkan oleh Tuhan. Ada sebuah nyanyian dolanan masa kecil saya dulu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang seumuran saya atau di atas saya, mungkin masih pernah mendengar lagu dolanan bahasa Jawa ini. Tetapi kalau itu dinyanyikan, setiap kalimat saya cermati, semua mengagungkan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan gaya bahasa puisi di Mazmur ini. Kata-katanya begini. Srengenge nyunar kanthi mulya, matahari itu bersinar semarak sampai menunjukkan kemuliaannya. Angine miber kelawan reno, anginnya berhembus ke sana kemari, bertiup ke sana. Manu ing ngoceh ono ing wit-witan, burungnya bersiul di antara ranting dahan pepohonan. Itu tadi ayatnya mengatakan demikian. Kewane nyenggut ono ing pasuketan, hewan-hewan ternak memamah biak makan di rerumputan. Kabeh padha muji Kang Maha Kuwasa, semuanya hadir untuk memuji kehebatan Allah yang Maha Kuasa. Alam semesta telah melukiskan dan menampakkan dirinya. Ketika kita melihatnya, mereka menggambarkan keagungan Tuhan. Pemazmur bisa melihat hal ini, saudara. Pemazmur bisa melihat hal ini dan dengan rasa kagum terperangah, memuji, menyembah Tuhan. Apakah kita bisa melihat seperti yang pemazmur lihat? Kalau kita bisa melihat seperti yang pemazmur lihat, maka sudah otomatis kita punya rasa kagum, dan tanpa disuruh-suruh, tanpa diperintah, tanpa diminta, kita dengan sadar diri kita akan mengagungkan Tuhan. Ketika matahari, bulan, bintang, hewan-hewan semua, seisi alam semesta memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di mana saudara berada pada waktu itu? Saudara, apa yang dilihat oleh pemazmur itu menggairahkan untuk memuji dan menyembah. Itu yang seringkali setiap hari kita melihatnya, tetapi itu tidak membuat kita kagum. Coba kalau kita mau jujur, ketika kita bangun pagi, kita buka rumah kita buka pintu atau kita buka jendela, kita ngelihat di luar ada pepohonan yang menghijau, ada matahari yang mulai bersinar, ada kita melihat angin yang berhembus begitu sangat sejuk. Kita nyaris tidak pernah untuk bersyukur, waduh Tuhan terima kasih. Saya baru bisa menyadari dan bisa merasakan seperti apa yang pemazmur katakan ketika saya mengalami proses pemulihan dari ketika saya bergumul di waktu yang sangat sulit. Saat-saat saya sakit, ketika saya membuka pintu, saya melihat matahari bersinar. Waduh Tuhan, terima kasih. Aku mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Seringkali kita melihat keagungan Tuhan. Seringkali kita benar-benar diperlihatkan kebaikan Tuhan melalui ciptaannya. Tetapi hati kita sama sekali tidak tersentuh, kita tidak merasakan. Saya berdoa semoga saudara bisa mengalami hal seperti itu. Itu indah saudara. Kadang kalau saya berjalan untuk melatih kaki saya di gang-gang perumahan sambil berjalan itu, saya bisa menitikan air mata. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku masih bisa berjalan menikmati hidup ini. Melewati jalan-jalan, saya bisa melihat ke langit, bisa melihat burung melintas. Saya benar-benar sampai menitikan air mata. Kalau saudara bisa melihat seperti pemazmur melihat keagungan Tuhan tanpa diperintah,
tanpa dimotivasi, tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa. Maka dengan kesadaran diri, dengan segala kerendahan hati, luruh segenap hati, segenap jiwa, pikiran, angan-angan, merendahkan diri lalu menyembah Tuhan, aku mengagungkan-Mu. Saudara, jika kita tahu hal ini, segala sesuatu tindakan yang menyenangkan hati Allah adalah penyembahan. Maka perkataan kita, tindakan kita, hati kita, jiwa kita, pekerjaan kita yang kita lakukan dengan raga kita, apapun yang kita lakukan, jika semuanya itu menyenangkan dan mengagungkan Tuhan, itulah penyembahan kita. Hari-hari ini bagaimana dengan hidup kita? Saya tahu tidak mudah melewati hari-hari ini. Tetapi kalau kita melihat runtutan Allah menciptakan alam semesta, sebelum manusia diciptakan, sarana dan prasarananya sudah lebih dulu diciptakan. Pohon-pohonan yang buahnya bisa dimakan diciptakan terlebih dahulu. Binatang-binatang semuanya diciptakan terlebih dahulu. Begitu manusia diciptakan, semuanya untuk kebutuhan manusia sudah tersedia. Kalau kita bisa memahami hal ini, maka kita tidak perlu cemas dan khawatir. Karena sesungguhnya bagi saya dan saudara yang tahu menaruh hidup ini di dalam tangan Tuhan, sesungguhnya semuanya sudah disiapkan terlebih dahulu. Kalau kita mengerti ini, maka tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian, layak dipuji, disembah. Biarlah kehidupan saya dan saudara senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biar kita melihat segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan mata yang memandang seperti pemazmur mampu melihat keajaiban keagungan Tuhan. Sehingga kita bisa mengagungkan, menyembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bapak Ibu Saudara, saat kita menyembah sebentar tidak lama, paling 10-15, paling lama 20 menit. Mari kita kuasai diri kita. Di mana tubuh kita berada, sekiranya yang terbaik, di situ pula juga hati kita, jiwa kita. Jangan sampai ketika kita berlutut kita mengagungkan Tuhan. Di situ kita berlutut, tetapi angan-angan kita, pikiran kita liar mengembara kemana-mana. Tuhan ingin disembah dengan ketulusan hati. Ketika pemazmur mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin disembah dengan segala, segenap, seluruh hati dan jiwa. Mungkin penyembahan kita melalui perkataan kita tidak sempurna, tetapi yang saya mau katakan, kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa ketulusan. Gampang untuk menaklukkan pikiran, perasaan, angan-angan, enggak. Kita harus bergumul, saudara. Bergumul. Saya sampai hari ini pun
ketika bangun pagi untuk berlutut pun kadang ada rasa capek, rasa ngantuk, bahkan sempat tertidur. Ya, pernah. Tapi saya tetap bergumul. Ketika kita berdoa menyembah lalu tiba-tiba teringat pekerjaan, mulut kita mengatakan aku menyembahmu Tuhan, tapi kita teringat oh itu belum selesai, wah itu bagaimana solusinya. Saya dan saudara ditantang memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan hai jiwaku, serukan hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku sembahlah Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku merindukan tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara kudus tanpa cacat celah hingga kedatangan Tuhan. Tidak gampang memang, tapi kita mau terus bergumul dengan kekuatan Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk menyembah Dia. Kita mau datang kepada Tuhan, yuk. Angan-angan kita, pikiran kita, imajinasi kita, hati kita, seluruh kehidupan kita mau arahkan. Jangan sampai di mana tubuh kita berada, angan-angan kita di tempat lain, mengembara. Kita harus belajar untuk menguasai dan mengendalikan. Layak dipuji, disembah Yesus yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bersama-sama yang bisa berlutut, yang tidak bisa berlutut silakan sudah tetap duduk sembari bersikap mengambil tempat untuk suasana menyembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana,
terpuji disembah yang bertata. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Kami memuji, kami menyembah. Bukalah mata kami untuk melihat keagungan-Mu, ya Tuhan. Kami merindukan seperti pemazmur yang mampu melihat keajaiban-Mu. Ampuni kami. Seringkali Engkau sudah memperlihatkan keindahan karya dari ciptaan-Mu. Dan terlalu sering kami menganggapnya semua biasa-biasa saja, Tuhan. Tapi malam hari ini pemazmur memperlihatkan kepada kami bagaimana agung dan mulianya Engkau dengan segala ciptaan. Kami mau belajar memahaminya. Bukalah mata rohani kami, singkapkanlah mata kami, agar kami melihat keagungan dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Agar lidah bibir kami mengakui dan bersyukur atas semua yang Kau ciptakan dan Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Penuhkan kami dengan sukacita ketika kami melihat keajaiban-Mu, Tuhan. Tiada lama ya ampuni kami, Tuhan. Hero
Kami menyembah, kami terima kasih Tuhan. Betapa Engkau sungguh mempesona kehidupan kami dengan segala ciptaan. Namun seringkali kami mengabaikan keindahan-Mu dan kami lupa untuk bersyukur dan mengagungkan. Apa yang kami lihat sehari-hari kadangkala terlalu remeh untuk kami perhatikan, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, yang tidak tahu untuk bersyukur, yang tidak tahu untuk memuji keagungan. Malam hari ini kami merendahkan diri kami. Biarlah luruh setiap hati di hadapan. Biarlah kami datang untuk melihat keajaiban-Mu. Kami mau mengucap syukur dengan sepenuh hati, sepenuh angan-angan pikiran kami, dengan rasa cinta dan kekaguman kepada-Mu, Tuhan. Jamah kami agar kehidupan kami hidup dalam perkenanan akan Tuhan. Biarkanlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Itu yang kami mau pinta kepada-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami agar kami tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah hidup kami semata-mata rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Karena tindakan menyenangkan hati-Mu itulah penyembahan kami, umat-Mu, Tuhan. Kami menyembah. Ampuni ketidaksempurnaan kami, Tuhan. Ampuni kelemahan kekurangan kami. Biarlah malam hari ini Engkau melawat setiap hati dan menjamah segala kelemahan kekurangan kami. Dan biarlah kami mempunyai hati yang baru untuk mengagungkan dan menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya.
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita naikkan pujian dari awal sembari kita mempersiapkan perjamuan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan dirimu. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita unjukkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat bagi kami semua. Terima kasih. Ialah mata kami tidak hanya memandang keajaiban apa yang telah Engkau ciptakan, tetapi kami boleh memandang kurban-Mu yang mulia yang telah menebus kejatuhan kami. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang kita unjukkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Saya mengundang dengan hormat dan kasih Kristus Bapak Pendeta Muda Jusak Pundiono untuk pimpin kita dalam doa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Nyanyian yang harus kami nyanyikan secara pribadi. Kami nyanyi bersama, tapi masing-masing kami memuji dan menyembah Engkau dengan segenap jiwa raga, segenap hati kami Tuhan, segenap akal budi kami, dalam segenap imajinasi kami. Oh Tuhan, tolong. Hamba-Mu mohon ampun dalam segala kelemahan kekurangan hamba dalam memuji. Ketika melihat segala yang Engkau ciptakan, hati tidak tergetar untuk memuji Engkau. Tapi kami lebih memuji kepada perkara-perkara duniawi yang adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Ampuni Tuhan, tolong. Biarlah kami ketika nanti kami keluar, ketika kami melihat sinar bulan, kami boleh bersyukur memuji Engkau. Ketika kami bisa melangkahkan kaki, kami memuji Engkau Tuhan. Kami adalah manusia, suatu bagian dari bumi yang begitu luas, dari hewan-hewan yang begitu banyak beraneka ragam, dari alam semesta yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, bahkan sampai hari ini pun masih belum ada yang bisa mencapai keseluruhan alam semesta. Semua terbatas bagi kemampuan manusia. Sebab Engkau yang menciptakan adalah Allah yang tidak terbatas. Dan pikiran-Mu Engkau nyatakan melalui Mazmur ini Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan begitu jelas memotivasi kami Tuhan.
Tidak ada alasan untuk tidak memuji Engkau. Apapun keadaan kami, jika kami melihat ciptaan-Mu Tuhan, ciptaan yang paling kecil sekalipun, oh Tuhan, sampai ciptaan yang paling besar, apakah alam semesta, apakah binatang-binatang, dimanapun kami berada, di darat, di laut, di udara, kami belajar Tuhan, melihat ciptaan Engkau, hati ini boleh tergugah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Engkau mau menolong kami Tuhan, sehingga apapun keadaan kami, berarti hati jiwa ini selalu diliputi puji-pujian kepadamu, kepada kedaulatan Tuhan yang luar biasa, yang begitu hebat. Sejak bumi diciptakan sampai kami hidup hari ini di zaman modern ini Tuhan, Engkau tetap memelihara semuanya, berjalan begitu teratur, begitu indahnya. Demikian juga kehidupan kami masing-masing. Juga dalam ibadah, dalam setiap ibadah, dalam setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan. Saat kami berlutut ataupun kami duduk untuk menyembah Engkau. Terlebih jika kami boleh bersekutu kembali, menghargai kembali kurban Kristus melalui perjamuan Tuhan, tubuh dan darah dalam cawan. Oh Tuhan, biarlah tiada henti-hentinya kami mengucap syukur, menyembah, memuliakan Engkau. Allah yang begitu besar, yang begitu ajaib, tapi penuh kasih, menyelamatkan kami, memelihara hidup kami melalui segala yang Engkau sudah ciptakan. Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan. Biarlah di hari-hari depan puji-pujian kami semakin bergairah dari hati, dari imajinasi yang mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau pakai lebih lanjut hamba-Mu, Bapak Pendeta Pembantu Eko Wayudiono. Engkau pakai Tuhan sebagai suami, sebagai ayah, terus mengajak rumah tangganya terfokus kepada Engkau. Pelayan-pelayanannya semakin terfokus kepada Engkau. Dan berkat-Mu melimpah. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Terima kasih tak terhingga kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan isinya, penebus hidup kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahkan kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman lewat video. Saya persilakan tim multimedia untuk menayangkannya.
Ada beberapa pengumuman tambahan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Yang pertama, pengumuman dari Setia. Shalom sidang jemaat Lemaputro dan Johor. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan dan kebaikannya, Setia akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 24 Agustus 2024. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus kepada Setia melalui pengembalaan sidang jemaat Lemaputro dan Johor. Oleh karena itu, dengan hati penuh sukacita, kami mengundang segenap sidang jemaat Lemaputro dan Johor untuk hadir bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah dengan tema The Journey of Faith yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 di Gereja Johor pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai dengan pembicara Bapak Gembala yaitu Bapak Pendeta Paulus Budiono. Bagi sidang jemaat yang akan hadir, pendaftaran bersifat wajib melalui scan barcode atau menghubungi kontak person yang tertera di poster guna penyediaan konsumsi. Kemudian yang berikutnya pada ibadah raya Minggu sesi 2 tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Lemaputro akan dilayani oleh tim Civitas Akademika Setia dengan pembicara Pendeta Muda Setio Dharma. Sidang jemaat dalam hal ini langsung datang dan tidak perlu mendaftar. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari merupakan suatu kebahagiaan bagi seluruh Civitas Akademika Setia untuk sama-sama mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam uji perjalanan setia hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, pengumuman dari kaum wanita GKGA. Khusus tanggal 5 September 2024, ibadah wanita akan diadakan sore hari, yaitu pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemaputro 1 nomor 18 Surabaya. Kiranya jadwal ibadah kali ini dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita yang selama ini rindu hadir, namun terkendala waktu ketika diadakan pada pagi hari. Untuk Kamis selain tanggal tersebut, yaitu tanggal 5 September tersebut di atas, ibadah kaum wanita tetap diadakan pada pagi hari, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, pemberkatan nikah akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus Riki Hartono dan Betseba Adelia Hastanti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pada pukul 10 pagi atau 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemaputro 1 nomor 18 Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati pemberkatan nikah pada kesempatan ini. Berikutnya, pengumuman bagi pengurus wilayah 5 Jawa Timur Gereja Pantekosta Tabernakel mengundang sidang jemaat Lemaputro dan Johor menghadiri ibadah persekutuan dalam rangka hari ulang tahun Sinode GPT ke-54 tahun yang diadakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Tempat GPT Kristus Gembala, Jalan Lemaputro 1 nomor 18 Surabaya, dengan pembicara Bapak Pendeta Paulus Budiono. Demikian undangan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Badan Pengurus Wilayah 5 Jawa Timur Gereja Pantekosta Tabernakel. Yang terakhir, berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera pada hari Selasa hari ini tanggal 20 Agustus 2024 pada pukul 4:10 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak almarhum Bapak Andrio T atau Jeong Bing An dalam usia 66 tahun
Almarhum adalah jemaat GKGA dengan alamat rumah yaitu di Jalan Sidotopo Wetan Indah nomor 3 nomor 25 Surabaya. Almarhum rencana disemayamkan di Adijasa Ruang 9. Kebaktian tutup peti pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh GKGA. Kebaktian penghiburan ke-1 pada hari Kamis 22 Agustus 2024 pada pukul 18.30 dilayani GKGA. Kebaktian penghiburan kedua pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dilayani JKI Family Center. Kebaktian pelepasan ke makam Lawang pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dan diberangkatkan pukul 9.30 yang dilayani oleh GKGA. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang perlu kami sampaikan. Untuk mengakhiri pada malam hari ini kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Eko Yudiono. Saya persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan mimbar saya serahkan kepada Bapak Eko. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Usai sudah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Ampunilah dengan segala kelemahan dan kekurangan tutur kata hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut melampaui kata-kata yang dapat hamba-Mu ucapkan. Dan biarlah kami mau belajar untuk menyadari dan melihat serta memahami keagungan kemuliaan-Mu yang membuat hati kami mampu untuk bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Kalau selama ini kami terlalu sombong untuk meremehkan keagungan dan keajaiban-Mu, kami memandangnya segala sesuatu biasa-biasa saja. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih telah memberkati kami semua. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, izinkan kami bersama-sama memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu serta berkat-Mu bersama dengan saudara-saudari kami yang mengucap syukur, bersama dengan Bapak Samuel Agus yang mengalami perpanjangan usia 19 Agustus, bersama Ibu Vivi perpanjangan umur 20 Agustus, bersama dengan Bapak Oscar Nehemia yang berulang tahun juga pada 20 Agustus, juga bersama dengan Bapak Prasetyo yang berulang tahun tanggal 20 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari kami Tuhan dengan bertambahnya usia mereka. Kami merindukan kedewasaan rohani mereka semakin matang memuliakan Tuhan. Sehingga dengan kedewasaan yang mereka miliki, mereka tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa agen pengajaran. Dan ketika mereka ditampilkan dalam keadaan tanpa cacat celah, kerut sedikit pun menjelang kedatangan Tuhan. Dan biarlah tubuh, jiwa dan roh mereka terpelihara dengan sehat, kuat senantiasa, diberkati dalam berkat-berkat jasmani maupun rohani. Dan kiranya mereka semakin hari semakin memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang melihat Tuhan dalam sinar yang mereka perlihatkan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang saat ini mungkin datang dengan segala pergumulan. Dan biarlah hati mereka tidak tawar hati, tetap senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab di dalam penyembahan mereka ada penyerahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjamah dan memberikan solusi jalan keluar untuk setiap perkara yang dialami oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan kembali pulang, bubuhkan berkat dalam tangan hamba-Mu yang hamba-Mu angkat untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Terimalah seluruh berkat ini akan menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari malam hari ini, esok lusa, hingga Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa seluruh berkat ini.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.